Oke, teman kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman, mari kita dengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Denny Siregar mengenai pernyataan Jokowi bahwasannya presiden boleh melakukan kampanye bahkan memihak. Mari kita dengarkan. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Bagaimana sikap Jokowi, seorang presiden yang anaknya juga menjadi calon wakil presiden kali ini? Dan ini sejarah baru buat bangsa Indonesia, di mana kali ini ada seorang calon yang bapaknya kebetulan menjabat sebagai presiden, sebagai ketua panitia dalam ajang kontestasi nasional 5 tahun sekali. Dan menjadi pertanyaan besar buat kita semua adalah, seberapa netral seorang presiden ketika anaknya menjadi calon wakil presiden? Jokowi itu selalu menekankan di publik bahwa pemerintah itu harus netral, ASN harus netral, aparat negara harus netral. Tetapi dalam faktanya, ketidaknetralan terjadi di mana-mana. Laporan dari banyak pihak, ada kepala desa yang dikumpulkan untuk kampanye. Ada juga ASN yang tanpa malu-malu lagi ikut kampanye. Bahkan akhirnya presiden sendiri turun tangan langsung untuk ikut kampanye. Ya gimana lagi, dia kan seorang bapak yang anaknya ikut nyalon. Masa nggak mau kampanye? Itulah kenapa nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan itu berbahaya sekali. Karena sulit bisa netral ketika ada kepentingan keluarga, saudara, juga kerabat dekat istana. Tapi yang lebih menarik buat saya adalah, untuk apa presiden turun langsung kampanye? Bukankah pasangan calon 02 yang didukung oleh presiden itu pede bahwa pemilu kali ini satu putaran dan dimenangkan oleh mereka? Kalau sudah yakin menang, kenapa mesti gelisah? Dari informasi yang saya dapat, ternyata kenyataannya nggak begitu. Propaganda satu putaran yang digaungkan oleh tim suksesnya Prabowo Gibran itu tidak akan jadi kenyataan. Bahkan suara mereka sejak debat itu turun drastis. Swing voters yang sempat tinggi sekarang sudah mulai memilih dan tidak ke mereka karena performa negatif Prabowo dan Gibran waktu debat. Karena itulah survei-survei bayaran yang nggak jelas terus dikeluarkan untuk membentuk opini kemenangan. Jokowi juga turun tangan dengan terjun langsung bagi-bagi bansos sekaligus mempromosikan bahwa dirinya adalah bapaknya Gibran, calon dengan nomor 02. Jokowi pasti memegang data real di lapangan bahwa suara Prabowo Gibran nggak mungkin bisa menang satu putaran, bahkan cenderung turun drastis. Dan suara Ganjar Pranowo naik karena mendapat limpahan dari para swing voters yang dulu pendukung Jokowi dan tidak mau ke Anies. Karena itu gampang melihat siapa yang Jokowi takuti di dalam Pilpres kali ini. Petunjuknya gampang, siapa yang Jokowi buntuti terus selama ini. Ya pasti Ganjar. Untuk hadapi Ganjar inilah Jokowi terpaksa berhari-hari pindah dan harus ngantor di Jawa Tengah. Padahal tugasnya sebagai presiden mengharuskan dia ada di banyak tempat di Indonesia, bukan hanya di Jawa Tengah. Saya melihat Jokowi itu mulai panik dan mendapatkan informasi dia juga sudah marah-marah di istana karena semua yang diinginkan tidak sesuai harapan. Bahkan para pengusaha besar yang diharapkan untuk mendukungnya itu mulai melawan. Seperti yang kita lihat ketika Boy Thohir, kakaknya Erick Thohir, bilang bahwa Jarum, Sampurna, Adaro mendukung Prabowo Gibran, seketika itu juga perusahaan-perusahaan besar itu bereaksi negatif. Jarum menolak klaim Boy Thohir, saham Sampurna dan Adaro anjlok. Itu bukti perlawanan terhadap Jokowi sudah dimulai. Dan Jokowi memang harus panik
Karena di putaran kedua nanti, ketika berhadapan dengan Ganjar Mahfud, peluang Prabowo untuk kalah sangat besar. Karena bisa terjadi ada gabungan pendukung 01 dan 03 dalam melawan paslon 02 yang dilindungi oleh penguasa. Ini bukan lagi tentang Pilpres, tetapi bagaimana David bisa menang melawan Goliat. Ada perasaan di dada banyak masyarakat untuk melakukan revolusi terhadap kebijakan Jokowi yang condong mematikan demokrasi di negeri ini. Dan seperti kata Budi Ari sebelum dia menjadi menteri di sebuah podcast, kalau mereka kalah, akan banyak yang masuk penjara. Kepanikan Jokowi juga kepanikan para tokoh politik yang kabarnya banyak yang tersandera oleh kasus-kasus korupsi. Para tokoh politik ini ingin berlindung di balik jubah Jokowi dengan memenangkan pasangan calon 02. Jadi, memenangkan Prabowo dan Gibran buat mereka adalah sebuah keharusan. Karena kalau Ganjar menang, maka palu hukum ada di tangan Profesor Mahfud MD yang pasti akan sangat keras menghantam. Jokowi adalah contoh dari konsistensi terhadap ketidakkonsistenan. Dia selalu bicara yang baik-baik seperti netral, tetapi tindakannya selalu berbalik-balik. Jokowi tidak akan netral. Itu yang saya lihat sejak lama. Gimana bisa netral? Wong anaknya aja ada di sana. Demokrasi kita ini sudah rusak. Sistemnya sudah dihancurkan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah perlawanan untuk memenangkan pasangan calon yang akan memperbaiki sistem ini kembali ke rel yang benar. Salam perlawanan. Oke, nah teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Denny Siregar mengenai pernyataan Pak Presiden Joko Widodo. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh saudara Denny Siregar ini sangat menarik untuk kita bahas karena kita agar mengetahui pernyataan Pak Presiden ini apakah layak diketahui oleh masyarakat apalagi di media sosial. Nah, tentunya pernyataan Jokowi ini banyak pro dan kontra terhadap pernyataan tersebut, bahwasanya Pak Presiden mengatakan bahwasannya boleh berkampanye bahkan memihak. Padahal di saat itu Pak Jokowi sedang berdekatan dengan Menteri Pertahanan yaitu Prabowo Subianto. Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024 yang didampingi oleh Gibran Raka Buming Raka tersebut, anak Pak Jokowi Widodo. Nah, kalau misalnya presiden boleh melakukan kampanye bahkan memihak, artinya ketika Pak Jokowi melakukan tersebut tidak bisa menggunakan dana negara. Apakah Pak Jokowi tidak melakukan dana negara dalam masa kampanye Pak Prabowo Subianto? Ini agak sulit dipercaya teman-teman, apalagi sikap Pak Jokowi saat ini yang meloloskan Gibran melalui MK. Jadi banyak pro dan kontra terhadap Pak Presiden Joko Widodo, apalagi Pak Joko Widodo telah meninggalkan partai PDIP yang telah membesarkan nama dia sejak dulu. Saya tidak yakin dan saya tidak nyangka bahwasanya Pak Presiden Joko Widodo malah berpihak kepada Prabowo Subianto. Tetapi memang dari sejak awal juga Pak Prabowo sudah mendekati keluarga dari Pak Joko Widodo sehingga bisa menarik perhatian dari keluarga Pak Joko Widodo dan sehingga juga Gibran telah sah menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Dan bahkan sekarang mereka telah diumumkan dan telah diresmikan yang akan dilantik di bulan Oktober atau November menjadi presiden yang akan menggantikan Pak Joko Widodo di kepemimpinan di 2024 sampai 2029. Nah, Jokowi, presiden boleh kampanye, boleh memihak, tapi Presiden Joko Widodo mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Nah, di Pilpres di 2024 maksudnya. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Nah, hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal
bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang politik itu merupakan hak demokrasi. Nah, tentunya itu hak seorang pribumi atau yang disebut seorang tetapi ketika kita masih bersangkutan dalam menteri atau sebagai kabinet Pak Joko Widodo, dan pernyataan tersebut yang dilontarkan oleh Pak Jokowi bahwasannya bisa melakukan kampanye. Tetapi ya, tentu saja masyarakat akan tidak percaya ketika Pak Jokowi tidak menggunakan dana negara untuk melakukan kampanye Prabowo Gibran. Makanya banyak yang mengkritik sikap dari Pak Presiden Jokowi tersebut. Hak demokrasi, hak politik, setiap orang, setiap menteri sama saja, ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Launan Hamil Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu 24 Januari 2024. Yang penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh. Nah, mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri menurut pejabat publik sekaligus pejabat politik. Nah, oleh karena itu Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik. Kita ini kan menjabat politik sekaligus menjabat politik. Masa gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, boleh menteri juga boleh, ujar Pak Presiden Joko Widodo tersebut. Sementara itu saat ditanya apakah dirinya memihak atau tidak dalam pemilihan kali ini, Jokowi justru kembali bertanya kepada wartawan tersebut. Nah, artinya ketika Pak Jokowi juga melontarkan yang ditanyakan oleh wartawan tersebut, apakah Pak Jokowi memihak di salah satu paslon, tentunya secara tidak sengaja atau secara tidak langsung Pak Presiden juga memihak kepada Prabowo Subianto karena dia berdekatan kepada Menteri Pertahanan tersebut, yaitu Prabowo Subianto. Seperti yang dikatakan oleh saudara Denny Siregar tersebut. Ya, tentunya teman-teman, memang kita tidak nyangka dengan sikap atau cawe-cawe Pak Jokowi dalam Pilpres di 2024. Memang saat ini masa tegangnya dalam kontestasi Pilpres di 2024, ya kita doakan saja ketika nanti Pak Prabowo dan Gibran telah dilantik menjadi presiden, bisa menjalankan amanah dan bisa menjalankan program-program yang telah dilontarkan kepada masyarakat di masa kampanye. Saya yakin teman-teman, ketika kita memiliki prinsip kepemimpinan, memiliki pola pikir yang kreatif untuk negara kita, tentunya itu akan berjalan dengan lancar. Tetapi ketika kita tidak memikirkan rakyat, ini agak sulit untuk dipercaya untuk kedepannya teman-teman. Mungkin memang akan jauh berbeda dengan kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo, karena mereka akan berbeda pandangan antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Apalagi Pak Prabowo ini sudah 2 kala dalam Pilpres di 2013 kalau tidak salah, di 2019 juga kalah, yaitu rivalnya yaitu Pak Joko Widodo. Saya tidak tahu apakah Pak Presiden Jokowi akan bisa bekerja dalam kepemimpinan Pak Prabowo, dan ada juga isu-isu bahwasannya ketika nanti Pak Jokowi sudah habis masa jabatannya, dia akan berpulang ke Solo. Tapi untuk saat ini banyak isu-isu bahwasannya Pak Jokowi ingin bergabung ke Partai Golkar atau tidaknya. Mungkin teman-teman juga sudah memahami dan sudah mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Teman-teman, dalam kemenangan Pak Prabowo Gibran, saya yakin banyak yang tidak suka dengan kemenangan Prabowo Gibran, mungkin karena adanya Gibran, karena Gibran ini sudah bermasalah sejak awal yang diloloskan melalui MK, padahal Gibran tidak memenuhi prosedur MK, sehingga banyak pro dan kontra terhadap Gibran. Saya yakin kepemimpinan anak muda tentunya memiliki ide-ide yang kreatif untuk anak muda, tetapi untuk kalau tidak misalnya tidak memenuhi syarat, itu agak sulit teman-teman. Makanya
Pak Jokowi atau keluarganya disebut menjadi politik dinasti, dan MK juga disebut sebagai mahkamah keluarga. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini, mungkin ada tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.